Guys, pernah nggak sih kamu ngerasa jadi tempat tinggal semua orang? Teman curhat datangnya ke kamu, keluarga minta pendapat soal masalahnya di kamu, tim kerja yang ngerujuk ke kamu kalau misalnya ada masalah yang rumit, dan di akhir hari kamu hanya bisa pulang aja, duduk, terus hanya ke diri sendiri kayak, "Semua orang kok ngandelin aku ya? Kalau semuanya ngandelin aku, terus aku ngandelin siapa dong?" Hai guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Oke, di video ini kita bakal bahas terkait dengan jadi seseorang yang selalu diandalkan. Dari luar mungkin kita memiliki label yaitu adalah anak yang kuat, anak yang bisa segalanya, dan anak yang selalu bisa diandalkan. Dan rasanya bangga banget sih kita seakan memiliki tempat buat semua orang. Kita punya peran yang mungkin aja nggak dimiliki orang lain gitu kan, yaitu peran sebagai seseorang yang selalu ada ketika seseorang butuh. Ya rasanya campur aduk sih menurut aku. Ada rasa senang, apalagi ketika kita tuh dapat pesan kayak, "Makasih ya, kamu tuh selalu ada deh buat aku. Makasih ya, kamu selalu bantuin aku. Makasih makasih makasih," gitu. Kayak enak aja gitu, kayak ada rasa perasaan lega dan perasaan yang kayak, ternyata aku, bisa ya, bisa punya, hal yang aku bisa banggakan yaitu bisa bantuin orang gitu. Tapi sometimes ada juga sisi di mana aku ngerasa bahwa, "Ini kok semuanya harus aku iyain sih, ini kok aku bisa bantuin semua orang gitu. Tapi ketika ada satu hal yang aku pengen dibantu juga, nggak sedikit atau nggak jarang, itu nggak bisa, itu nggak terpenuhi. Ada hal yang mungkin aja orang nggak bisa untuk bantuin aku di waktu itu dan ya, lagi-lagi aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri juga. Nah, teman-teman pasti berpikir kan, ini sebenarnya asal muasal kenapa kita bisa menjadi seseorang yang selalu bisa diandalkan. Nah, ada banyak banget sebenarnya guys alasan kenapa seseorang itu jadi andalan buat orang lain. Pertama, dia memiliki peran di suatu komunitas, di suatu tempat gitu, misalnya di dalam keluarga. Aku udah pernah bahas sebenarnya peran di mana seorang anak itu selalu diandalkan adalah anak sulung atau anak pertama yang di mana dia memang sudah dibentuk sedari kecil untuk menjadi kakak yang selalu bisa dan selalu ada buat adik-adiknya dan selalu menjadi anak yang akan selalu diandalkan gitu. Jadinya memang ada suatu keharusan untuk bisa menjadi orang yang diandalkan oleh orang lain. Alasan yang kedua adalah karena sifat pribadi. Kita memiliki sifat yang empatik, sabar, terus juga memiliki vibes yang bikin orang nyaman ketika curhat ataupun cerita ke kita. Nah, alasan yang ketiga adalah karena adanya reward sosial. Waktu kita bantu orang, kita mendapatkan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Kayak misalnya, "Terima kasih ya, kamu tuh bener-bener hebat deh, kamu tuh pokoknya yang selalu bisa buat diandelin." Atau kita dapat pujian-pujian yang bikin kita senang aja gitu. Otak kita tuh senang banget gitu dapat pujian-pujian atau kata-kata menyenangkan itu. Dan karena kita suka, ya kita lakuin itu terus-terusan. Dan lama-lama ini membentuk sebuah pola. Dan selain itu karena budaya kita. Terutama di generasi sekarang kan yang sering banget menilai, harga diri ataupun konsep diri seseorang itu dari seberapa banyak dia bisa berguna buat orang lain, seberapa banyak atau seberapa sering dia, bisa membantu orang lain. Padahal itu bisa banget jadi jebakan juga. Karena dari kebaikan-kebaikan kita yang awalnya tulus, itu bisa bersifat suatu hal yang kita inginkan karena ada maksud tertentu, bukan karena ketulusan hati, gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi seseorang yang dilabelkan adalah orang yang selalu diandalkan, itu bukan cuma karena kamu memilih peran itu, tapi kadang peran itu yang memilih kamu karena suatu hal di dalam dirimu. Ada hal yang terlupakan ketika kita menjadi orang yang selalu diandalkan. Kayak misalnya menolong.
menolong itu adalah hal yang mulia kan. Tapi kalau kita terus-terusan menolong tanpa melihat kondisi diri kita, ini bisa jadi bumerang, guys. Ada saatnya kebaikan kita itu dimanfaatkan juga oleh orang lain. Orang lain nggak peduli apakah kita lagi capek, apakah kita lagi nggak baik-baik. Yang orang pengen adalah kita bisa nolongin dia tanpa melihat. Dan kalau kita iyain terus, ya kitanya lah yang dirugikan. Jadi penting banget juga untuk tetap memprioritaskan diri. Kita boleh kok, kita boleh banget menjadi orang yang apa-apa tuh kayak kita gitu. Kita boleh banget buat berbuat kebaikan ke semua orang, tolongin semua orang, boleh. Tapi ingat satu hal yang paling penting, yaitu diri sendiri. Percuma kita nolongin banyak orang, tapi kita nggak bisa nolongin diri sendiri. Yang tadinya diri sendiri udah ngasih sinyal bahwa kita lagi capek, kita udah nggak sanggup, tapi kita selalu iyain nih untuk bisa nolongin orang, ya ujung-ujungnya kita yang bakalan rugi, kita yang bakalan sakit. Dan ketika terjadi hal itu, apakah kita bisa menjamin bahwa orang-orang juga bakalan melakukan hal yang sama? Orang-orang juga bakal nolongin kita? Bisa? Tentu tidak. Karena itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa menuntut orang itu baik juga ke kita ketika kita baik kepada mereka. Jadi, berbuat kebaikan itu sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tuh gak baik. Ya, betul. Sedangkan kebaikan aja tuh nggak boleh berlebihan, guys. Karena semua tuh harus ada takarannya masing-masing. Semua harus memiliki porsinya masing-masing. Dan tetap ya harus disesuaikan juga dengan batas kemampuan diri kita sendiri. Dan ini nih yang menjadi pertanyaan besar juga buat seseorang yang menjadi orang yang selalu diandalkan. Ketika kita menjadi seseorang yang apa-apa kita, tapi kita bisanya ngandelin siapa dong? Itu kan. Kalau semua orang ngandelin kamu, jawaban idealnya bukan aku harus sendiri. Berarti kalau orang harapin aku, berarti aku harapin ya udah diriku sendiri gitu. Enggak, guys. Karena menurut aku setiap manusia itu juga harus punya manusia lain untuk dijadikan tempatnya. Dalam artian kita juga perlu perlu teman, perlu orang yang bisa kita andalkan juga, kita perlu support system. Dan seseorang ini nggak perlu rame-rame atau nggak perlu banyak kok. Yang penting kita punya 1 sampai 2 yang bisa ada buat kita, yang tahu bahwa kita lagi capek dan nggak nuntut banyak hal buat bikin kita merasa jadi diri kita. Ya, mereka terima kita apa adanya. Mereka mau untuk temani kita, mereka bersedia untuk nolongin kita, untuk selalu ada buat kita. Dan kita perlu orang itu. Karena menurut aku menjadi orang yang selalu diandalkan juga harus punya seseorang yang juga bisa diandalkan. Kita nggak bisa terus-terusan ngandelin diri sendiri. Ya manusia kan makhluk sosial ya, kita harus punya relasi juga kan. Kita juga harus bisa ada tempat berteduh nih. Ya, aku tahu ini adalah bagian yang nggak relate juga mungkin untuk sebagian orang yang kayak, "Aku nggak bisa Kak, aku nggak punya tempat untuk itu, aku nggak punya seseorang itu." Nggak harus berwujud manusia, guys. Kalau aku pribadi, aku selalu mengandalkan Tuhanku, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mmm, satu-satunya menurutku yang nggak bakalan ninggalin aku, nggak bakalan ngejudge aku, yang pastinya bakalan selalu ada buat aku ketika aku susah, ketika aku senang, ketika aku butuh butuh yang kekuatan gitu, aku punya Allah. Aku berdoa, aku sholat, aku rutin beribadah, pokoknya hal-hal inilah yang bikin aku terhubung sama Tuhanku. Dan, aku pasti tetap membutuhkan manusia juga. Maka dari itu aku punya keluargaku yang bisa aku jadiin tempatku juga untuk bisa aku andalkan pastinya. Dan alhamdulillahnya aku punya beberapa orang yang bisa aku, jadikan tempat cerita ketika aku lagi butuh banget didengarkan, aku punya beberapa orang itu. Dan pastinya aku punya diriku sendiri. Karena biar bagaimanapun nggak bisa dipungkiri bahwa walaupun orang ngandelin kita, ya berarti orang punya kepercayaan banget ya sama kita. Jadi nggak ada salahnya dong kalau kita juga percaya banget sama diri kita sendiri. Betul, kita nggak boleh terus-terusan memaksa diri sendiri untuk
apa-apa tuh ke kita. Tapi menurut aku selagi kita memiliki kemampuan untuk bisa melakukan halnya sendiri, ya lakukanlah itu. Lakukanlah sendiri. Jadi ketika kamu menjadi orang yang selalu diandalkan, aku cuma bilang selamat. Karena nggak semua orang bisa diandalkan. Dan ketika kamu terpilih untuk itu, berarti kamu menjadi orang kepercayaan bagi semua orang. Dan tetap ingat bahwa di balik orang yang selalu diandalkan juga pasti tetap butuh mengandalkan. Jadi cari something or someone yang bisa kamu andalkan juga ketika kamu sedang membutuhkannya. Oke? Semangat ya untuk orang yang selalu diandalkan. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau teman-teman punya hal yang dibahas di video selanjutnya atau yang diceritain. Boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nerwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!